Yayasan Obor bukanlah tempat asing bagi Iwan Lubis. Yayasan ini didirikan sang ayah, Mokhtar Lubis, bersama dua tokoh pers lainnya, Jacob Utama dan PK Ojong, tahun 1978. Saya kan berkantor di perusahaan penerbangan, jadi kalau lagi jam makan siang, datang ke kantor, temenin bapak, ngobrol-ngobrol, datang aja gitu ngobrol. Kantornya, kamarnya di ruangan depan dulu. Ngobrol-ngobrol aja biasa. Udah 1 jam 2 jam pulang mau kantor lagi balik, udah kayak begitu. Jadi sebetulnya hubungan antar kita itu cukup dekat, baik kepada orang tua maupun juga kepada adik-adik saudara saya, nggak jauh. Iwan masih berusia 10 tahun ketika sang ayah ditangkap dan ditahan di Rutan Militer Jakarta Pusat tahun 1956. Januari 1957. Status Mokhtar Lubis berubah menjadi tahanan rumah hingga dibebaskan 4 tahun kemudian. Namun baru menghirup kebebasan 2,5 bulan. Mokhtar ditangkap kembali 14 Juli 1961. Ketika itu, ia yang baru kembali dari konferensi International Press di Tel Aviv, Israel, mengucapkan pidato yang mengecam pembatasan pers di Indonesia. Pidato yang dianggap menyerang pemerintahan Soekarno ini membuat Mokhtar dibui di Madiun, meninggalkan Iwan, kedua adiknya, dan ibunda mereka. Oh, ibu sangat tegas. Agak jarang saya bisa melihat ibu itu harus menangis di depan kami karena ada apa sangkutannya, karena bapak itu ditahan. Pada saat itu jauh di Madiun. Dan ibu tuh setiap bulan itu harus pergi ke Madiun untuk membesuk. Mokhtar Lubis dibebaskan tanpa syarat ketika Orde Lama beralih ke Orde Baru awal tahun 1966. Masa itu adalah bulan madu Orde Baru dengan media massa. Saya pernah ingat kalau ibu saya juga pernah bilang, waktu itu ayah saya sangat mendukung Partai Golkar. Saya dengan ibu saya bilang, kenapa harus didukung? Tapi bapak bilang katanya, ya berikan mereka kesempatan untuk bisa membangun negeri ini. 2 tahun setelah dibebaskan, Mokhtar Lubis mengumpulkan mantan karyawan Indonesia Raya, mulai dari wartawan hingga petugas administrasi. Mereka bersama-sama membidani lahirnya kembali Harian Indonesia Raya, 30 Oktober 1968. Dalam edisi barunya, Mokhtar Lubis memberikan kejutan bagi pembacanya. Dan dikatakan Adam Malik itu pada tahun 72 itu bertemu dengan utusan khusus dari Perdana Menteri Perdana Menteri RRC Mao Zedong pada waktu itu, dan ini tentu saja mengagetkan karena dalam konteks pada waktu itu Indonesia sudah memutuskan hubungan dengan Cina pada waktu itu, dan tentu saja berita semacam ini juga menghebohkan. Tetapi keesokan harinya kembali diumumkan lewat sebuah box, dikatakan bahwa berita tentang Adam Malik bertemu dengan utusan khusus Mao Zedong itu adalah berita April Mop. Dia meminta maaf kepada Adam Malik sendiri, kepada wartawan-wartawan nasional dan internasional yang kaget dengan berita itu. Harian Indonesia Raya tak berubah meski tak terbit selama 10 tahun. Dibredel 5 kali tak membuat Mokhtar Lubis ragu membuat berita-berita hasil investigasi, membongkar kebobrokan pemerintahan yang masih berbulan madu dengan media massa. Yang sangat menarik adalah bertahun-tahun Indonesia Raya secara konsisten mengangkat berbagai hal kebobrokan yang ada di dalam Pertamina. Memang kita bisa bayangkan pada waktu itu Pertamina ini adalah salah satu perusahaan negara yang terkaya zaman itu, ya, dengan eksplorasi minyak yang memang sangat booming pada waktu itu. Tetapi hanya dalam waktu beberapa tahun saja, lalu kemudian pemerintah memutuskan atau menyebutkan bahwa Pertamina itu dalam kondisi yang bangkrut. Karena pada waktu itu mereka punya pengeluaran yang sangat besar-besaran seperti itu, dan ini yang lalu kemudian memang banyak disoroti oleh koran ini. Yang menarik adalah Mokhtar Lubis pernah ditantang untuk menunjukkan bukti-bukti itu semua, dan dia tidak takut. Dia bilang, saya punya banyak sekali bukti, dan itu ditunjukkan dalam liputan-liputan dia. Selalu itu bukan satu tuduhan yang tanpa dasar, begitu ya. Dia selalu menyebutkan misalnya angka penjual misalnya penyewaan tanker seharusnya sekian, tapi lalu kemudian dalam realitasnya
di markup dan lain-lain seperti itu. Harian Indonesia Raya menggambarkan Pertamina seperti sapi gemuk yang diperah pemimpinnya sendiri, sang direktur utama Ibnu Sutowo. Dari hasil investigasi Muhtar Lubis yang diberitakan Indonesia Raya, kekayaan pribadi Ibnu Sutowo di bank-bank asing maupun lokal mencapai angka yang fantastis pada tahun 1970-an. Saat $1 Amerika masih dihargai Rp400, kekayaan Ibnu Sutowo mencapai 90 miliar rupiah lebih. Hasil investigasi Muhtar Lubis atas korupsi di Pertamina diberitakan sejak tahun 1969 selama berbulan-bulan. Tiras yang melonjak tajam justru diikuti larangan pemasangan iklan di harian ini oleh pemerintah. WWK mengatakan kepada Kusniati Mokhtar bahwa Garuda Indonesia tidak diperbolehkan lagi memasang iklan di harian Indonesia Raya. Saya rasa lembaga-lembaga negara atau perusahaan-perusahaan negara yang lain juga melakukan hal yang sama. 15 Januari 1974, aksi demonstrasi mahasiswa berujung kerusuhan. Aksi unjuk rasa ini mengkritik kebijakan Orde Baru yang membuka lebar keran investasi dan bantuan asing, khususnya dari Jepang. Orde Baru menyalahkan peristiwa ini ke segala penjuru, termasuk Muhtar Lubis selaku pemimpin Indonesia Raya, yang beritanya dianggap memprovokasi mahasiswa. Saya menulis skripsi, saya bertemu dengan Menteri Penerangan yang dulu membredel Indonesia Raya. Namanya itu Pak Mashuri pada waktu itu. Pak Mashuri saya datangi pada waktu itu dan saya tanya bagaimana proses pemberedelan terjadi. Dia katakan setelah peristiwa 15 Januari 74 itu dia bertemu dengan Soeharto. Dia menyebutkan kondisi pers di Indonesia pada saat ini seperti apa, begini. Lalu kemudian yang terlontar dari Pak Mashuri waktu itu dia mengatakan, Pak mau dibredel berapa lama? Tapi lalu kemudian Soeharto mengatakan sudah, tutup saja. Mashuri masih kurang yakin, dia tanya lagi, berapa lama Pak? Sudah, tutup saja. Dan selesailah kemudian riwayat dari Koran Indonesia Raya ini. 3 Februari 1975, Muhtar Lubis untuk ketiga kalinya kembali ditangkap dan ditahan. Ketika itu, harian Indonesia Raya sudah setahun tak terbit. Setelah dibredel 6 kali, hidup harian Indonesia Raya berakhir selamanya.